Selamat pagi anak-anak grade 4 semuanya. Ya, Miss Devi berharap kita berjumpa lagi dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita ketemu lagi di pembelajaran tematik di tema 4H, daerah tempat tinggalku. Kita masuk ke subtema 2, keunikan daerah tempat tinggalku. Hari ini kita akan membahas pembelajaran 3 dan 4. Oke, anak-anak yang pintar, siapkan buku kalian, buku tema 4H. Kita mulai pembelajaran kita. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. Menuliskan tokoh dan sifatnya pada teks fiksi. Untuk mengetahui sifat tokoh, kamu perlu membaca cerita fiksi tersebut secara berulang-ulang dan memahami jalan ceritanya. Selain itu, kamu dapat mengetahuinya dengan menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan watak tokoh tersebut. Menjelaskan karakter tokoh pada teks fiksi. Sebuah cerita dapat kita nikmati ketika kita mengenal tokoh cerita serta memahami jalan cerita dari awal hingga akhir. Cara untuk memahami sebuah cerita dapat dilakukan dengan membagi cerita menjadi bagian awal, bagian tengah, dan bagian akhir secara cepat. Lalu, kita harus mencari kalimat atau kata kunci dari cerita tersebut. Apabila sudah menemukan kalimat atau kata kunci, maka kita akan lebih mudah menyimpulkan isi cerita. Cerita dengan tokoh tunggal lebih mudah dipahami isinya karena kita hanya fokus pada jalannya cerita tanpa harus mengingat banyak tokoh. Sekarang kalian bisa buka buku tema 4H kalian di halaman 53. Di situ ada sebuah bacaan yang berjudul Si Beru Dayang. Kita akan membaca bersama-sama. Alkisah di Tanah Karo, Sumatera Utara, Indonesia, berdiri sebuah negeri yang dipimpin oleh seorang raja yang arif dan bijaksana. Saat itu penduduk negeri itu belum mengenal tanaman padi. Makanan pokok mereka adalah buah-buahan yang banyak terdapat di sekitar mereka. Meski hanya menggantungkan hidup pada buah-buahan tersebut, mereka dapat hidup makmur dan sejahtera. Suatu ketika, kemarau panjang melanda negeri tersebut sehingga pepohonan yang baru tumbuh saja mulai berbuah menjadi layu. Malapetaka itu pun menyebabkan seluruh penduduk negeri menderita kelaparan. Tubuh mereka tampak lemah dan kurus karena kekurangan makanan. Di antara penduduk tersebut tampak seorang anak laki-laki bernama Si Beru Dayang sedang menangis di pangkuan ibunya. Tubuh bocah itu kurus kering dan wajahnya sangat pucat. Bocah itu kemudian merengek-rengek minta makanan kepada ibunya. "Ibu, aku lapar. Aku mau makan, Ibu," tanya anak itu. Tangisan Si Beru Dayang benar-benar menyayat hati ibunya. Namun sang ibu tak dapat menolongnya. Ia hanya bisa mengeluarkan air mata sambil merangkul anaknya. Semakin lama tubuh Si Beru Dayang semakin lemah hingga akhirnya ia
melihat buah itu, tiba-tiba terdengar suara dari angkasa. Wahai penduduk negeri, buah yang ada di hadapan kalian adalah penjelmaan seorang anak laki-laki kecil bernama si biru dayang. Potong-potonglah buah itu hingga halus, dan kemudian tanamlah hingga tumbuh menjadi subur. Jika buah penjelmaan si biru dayang itu kalian pelihara dengan baik, kelak akan berbuah dan menjadi makanan kalian. Anak itu sangat merindukan ibunya. Pertemukanlah ia dengan ibunya yang telah menjelma menjadi ikan di sungai. Niscaya kalian tidak akan kelaparan lagi, ujar suara ajaib itu. Sejak itulah penduduk Tanah Karo membibit dan memelihara tanaman yang kemudian mereka sebut biru dayang. Makanan pokok mereka yang semula dari buah pun beralih ke biru dayang. Untuk mempertemukan si biru dayang dengan ibunya, masyarakat Tanah Karo menyantap makanan itu bersama dengan ikan yang dipercaya sebagai penjelmaan dari ibu biru dayang. Oke, kalian sudah membaca dan menyimak bacaan tersebut. Bacaan tersebut tentang si biru dayang. Si biru dayang adalah istilah yang digunakan masyarakat Tanah Karo, daerah Sumatera Utara untuk menyebut nama tanaman padi. Konon, padi atau beras yang kini menjadi makanan pokok masyarakat Tanah Karo merupakan penjelmaan seorang anak laki-laki yang bernama si biru dayang. Sekarang kalian bisa buka buku tema kalian di halaman 53. Di situ ada beberapa pertanyaan. Kita akan membahasnya bersama-sama. Siapakah nama tokoh utama dan tokoh tambahan dalam cerita di atas? Ya, tokoh utamanya adalah si biru dayang dan ibunya. Sedangkan tokoh tambahan adalah raja dan penduduk negeri. Masalah apakah yang tengah dihadapi warga dari cerita di atas? Ya, terjadi kemarau panjang yang menyebabkan seluruh penduduk menderita kelaparan. Pertanyaan ketiga, apakah pesan moral yang dapat kita peroleh dari cerita di atas? Pesan moralnya yang dapat kita peroleh adalah pentingnya sikap saling bekerja sama dalam menghadapi masalah. Nah, untuk pertanyaan nomor 4, di situ ada pertanyaan nomor 4 tentang kisah si biru dayang amat menarik untuk dibaca. Sekarang buatlah akhir kisah tersebut yang berbeda dengan akhir kisah yang kamu baca sebelumnya. Ya, kalian bisa mengerjakannya ya di rumah untuk soal nomor 4. Nah, sekarang kita akan belajar legenda. Legenda adalah cerita rakyat pada zaman dahulu yang berhubungan dengan peristiwa sejarah mengenai asal-usul suatu tempat, di mana legenda itu biasanya dibumbui atau terdapat suatu keajaiban, kesaktian maupun keistimewaan tokohnya. Nah, di buku kalian ada contoh di mana dua legenda yang ceritanya hampir serupa dan judulnya pun sama, yaitu Batu Menangis dari Kalimantan Barat dan Batu Menangis dari Kayu Aceh. Kalian bisa mencari contoh lainnya ya. Contoh cerita rakyat atau legenda yang ceritanya hampir sama atau serupa. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang IPS. Menjelaskan jenis pekerjaan berdasarkan daerah tempat tinggal. Kegiatan ekonomi terdiri atas 3 tahapan, yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. Produksi merupakan kegiatan menghasilkan barang menggunakan bahan baku yang sudah tersedia. Pelaku dalam kegiatan produksi disebut produsen. Distribusi. Distribusi merupakan kegiatan menyalurkan barang dari tempat produksi ke tempat tujuan. Pelaku dalam kegiatan distribusi disebut distributor. Kegiatan konsumsi. Konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang.
pelaku dalam kegiatan konsumsi disebut konsumen. Setiap tahapan tersebut memengaruhi jenis pekerjaan para pelaku kegiatan. Jenis pekerjaan juga dipengaruhi oleh daerah tempat tinggal. Misalnya, daerah Jepara, Jawa Tengah. Jepara dikenal sebagai kota ukiran dengan penghasil furnitur. Masyarakat banyak yang bekerja sebagai pengukir furnitur. Ayo perhatikan skema kegiatan ekonomi pembuatan mebel berikut. Pertama, perkebunan jati. Selanjutnya, penebangan kayu jati. Setelah kayu jati ditebang, maka kayu tersebut dikirimkan melalui alat transportasi. Kemudian, pengelolaan kayu jati menjadi kursi, kemudian dijual. Selanjutnya, kursi dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Ayo jelaskan kegiatan ekonomi pada gambar berikut. Apakah termasuk kegiatan produksi, distribusi, atau konsumsi? Menjelaskan jenis-jenis pekerjaan terkait kegiatan ekonomi. Di sekitar tempat tinggal kita, ada yang berdekatan dengan pabrik. Pabrik merupakan salah satu kegiatan ekonomi di masyarakat. Masyarakat sekitar banyak yang bekerja sebagai pekerja pabrik. Pabrik termasuk salah satu kegiatan industri. Kegiatan industri ada yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Berikut adalah macam-macam kegiatan industri. Yang pertama, industri barang. Industri barang merupakan usaha mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya, pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, dan obat-obatan. Industri jasa. Industri jasa merupakan usaha memberikan pelayanan jasa. Contohnya, jasa transportasi, keuangan, asuransi, dan kesehatan. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita ke PPKN. Mengemukakan pendapat tentang keragaman karakteristik individu. Daerah tempat tinggal kita dihuni oleh masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku dan agama. Selain itu, masyarakat sekitar juga memiliki karakteristik fisik, kegemaran, dan kebiasaan yang berbeda-beda. Keragaman tersebut perlu kita syukuri dengan cara menghormati dan saling menjaga sikap saat bergaul dengan masyarakat. Keragaman juga dapat kita jadikan sebagai sarana mengenal. Dengan demikian, keragaman harus dapat kita sikapi dengan baik. Berikut ini beberapa cara menyikapi keragaman karakteristik individu baik di lingkungan rumah maupun sekolah. Yang pertama, lingkungan rumah. Individu dari berbagai daerah yang tinggal di lingkungan yang sama harus hidup rukun. Semua bisa saling mengenal dan mengadakan kegiatan bersama. Misalnya, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan. Kita dapat bekerja sama membersihkan lingkungan.
tanpa membeda-bedakan suku, ras, dan agama. Lingkungan sekolah salah satu cara menyikapi keberagaman karakteristik di sekolah yaitu dengan menghormati dan menghargai teman yang berbeda suku, ras, dan agama. Kita harus tetap menjalin persahabatan dengan semua teman tanpa harus membeda-bedakan. Kita bisa melaksanakan diskusi atau kerja kelompok bersama. Meskipun memiliki perbedaan, kita dapat belajar bersama-sama. Menjelaskan keragaman individu di sekolah. Setiap orang memiliki karakteristik individu yang berbeda. Keragaman karakteristik individu ini meliputi keragaman fisik, sifat, agama, dan juga asal daerah. Keragaman karakteristik individu memiliki manfaat, yaitu mempererat rasa tolong-menolong antar teman, serta menambah pengetahuan akan kebudayaan daerah lain. Oleh karena itu, kita harus menghormati keragaman karakteristik tersebut. Berikut adalah manfaat keragaman karakteristik individu di lingkungan sekolah. Manfaat yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Tuhan dengan adanya keragaman. Kedua, mempererat rasa persahabatan karena saling membutuhkan dan bekerja sama. Ketiga, menciptakan kerukunan dan kebersamaan antar warga sekolah. Keempat, menambah wawasan dengan saling berbagi pengetahuan tentang keragaman. 5. Mengkombinasikan kegemaran yang berbeda sehingga lebih menarik. 6. Mengurangi perselisihan karena adanya toleransi kepada sesama. 7. Membantu kita belajar menerima orang lain apa adanya. Dan yang kedelapan, membuat persahabatan tetap rukun dan harmonis. Berikut adalah contoh sikap menghadapi keragaman di sekolah. Contoh sikap dalam menghadapi teman yang pendiam, yaitu dengan mendekati dan bercakap-cakap dengannya. Yang kedua, mengajaknya belajar dan bermain bersama teman yang lainnya. Selanjutnya, sikap menghadapi teman yang berbeda agama. Yang pertama, mempersilahkan beribadah sesuai ajaran agamanya. Yang kedua, tidak mengganggu teman ketika sedang melaksanakan ibadah. Berikutnya, sikap menghadapi teman yang berbeda daerah asal. Yang pertama, bertukar pengetahuan dengan saling mempelajari kebudayaan asal daerah masing-masing. Yang kedua, kita tidak boleh saling mencela ciri khas kebudayaan teman yang lain. Berikutnya, sikap kepada teman yang berbeda lagu kesukaan. Yang pertama, saling bertukar cerita tentang lagu kesukaan. Kedua, mendengarkan dan menyanyikan bersama lagu kesukaan masing-masing. Dan yang ketiga, saling membantu ketika akan mementaskan lagu kesukaan pada pegelaran musik atau festival. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa Devi ucapkan banyak-banyak terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati.